dilakukan pemerintah agar arus balik Lebaran 2022 aman dan lancar? Kita tanyakan kepada Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Joko, sehat selalu. Iya, kami akan coba untuk memanggil kembali Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Iya, sudah jelas mendengar saya Pak Joko ya? Sudah. Oke. Ini hilang kembali nih anunya. Iya, cuma audionya agak terganggu sedikit tampaknya karena ada noise ya. Nanti kami sekalian untuk memperbaiki juga. Tapi saya ingin tanya dulu Pak Joko. Jadi 6, 7, dan 8 puncak arus balik pada Lebaran 2022 ini. Presiden baru saja mengumumkan. Bagaimana kemudian prediksinya bisa terjadi di hari Jumat? Biasanya kan Sabtu Minggu Pak. Mungkin Bapak punya pandangan soal ini? Iya. Pak Joko? Mudik ya. Halo? Iya, silakan. Pak Joko? Nampaknya terputus ya hubungan saya dengan Pak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI. Dan saudara, tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan prediksi, perkiraan puncak arus balik pada Lebaran tahun 2022 ini akan terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu nanti, yakni tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8 Mei 2022. Dan Presiden telah mewanti-wanti ya, bahwa puncak arus balik ini kemungkinan akan berpengaruh pada kepadatan yang luar biasa, terutama di jalur tol, baik di Jawa, Trans Jawa, maupun juga Trans Sumatera. Ini tentu menjadi perhatian dan ada solusi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni pulang lebih awal atau setelah puncak arus balik tersebut. Saya kembali memanggil Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Pak Joko? Selamat malam. Iya, selamat malam. Ini sudah cukup jelas, nanti kami sekaligus juga memperbaiki. Pak Joko, biasanya kan kalau puncak arus balik itu Sabtu dan Minggu, Pak. Tapi hari ini mohon maaf ya, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa hari Jumat juga termasuk. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin Pak Joko punya pandangan soal ini? Begini, kalau arus balik itu biasanya lebih melandai. Oke. Ya, karena di Jawa Tengah, Jawa Timur kan ada Lebaran ketupat itu. 15 hari Pak ya? Ya, biasanya. Kemudian yang kedua itu yang bagi yang informal, itu kan dia bisa mundur waktu kembali ke Jabodetabek. Apalagi mungkin mereka pulang sekalian belum ada pekerjaan kan, belum kembali dulu. Gitu. Oke. Jadi Bapak mau mengatakan beda puncak arus mudik dengan puncak arus balik? Iya, berbeda. Kita lihat aja kalau kereta itu pelayanannya kan dia sampai 1 bulan. Oke, jadi kalau puncak arus balik itu iya pasti ada peningkatan, tapi jumlahnya tidak akan setinggi di puncak arus mudik. Karena pada arus balik, pulangnya berangsur-angsur. Iya, betul. Jadi ini biasanya yang pulang sesuai jadwal itu yang mereka bekerja di kantor ya, entah itu ASN maupun yang swasta. Namun yang informal biasanya mereka agak lebih santai. Meskipun kan begini Pak, itu yang oke di kereta api yang jalurnya tidak ada hambatan ya. Kapal pun demikian ya. Ketika kalau ferry mungkin ya kalau ada ombak atau angin kencang ya mungkin ada hambatan sedikit, tapi relatif tidak ada. Tapi kalau di jalan darat kan macam-macam tuh Pak. Ada ban pecah aja kemudian harus berhenti di bahu jalan misalnya, itu pasti mempengaruhi kecepatan yang lain. Akhirnya kemudian ketika jumlahnya banyak pasti akan membuat macet dan lain sebagainya. Saya ingin tanya Pak, ini kan di Lebaran tahun ini jumlah pemakai kendaraan tol, karena memang sudah nyambung ini ya, baik di Sumatera sebagian besar maupun di Jawa sudah nyambung, mungkin nanti akan ke Banyuwangi beberapa tahun lagi. Nah, ini kan pemakaiannya tinggi, artinya peningkatan kendaraan sedikit saja itu pasti akan mempengaruhi kemacetan. Ya, betul. Terutama kalau jalan tol itu macetnya itu di rest area. Betul. Macetannya di keluar masuk rest area. Makanya penataan rest area itu penting ya.
ke depan agar tidak menimbulkan kemacetan juga gitu ya. Selain itu juga jangan digiring ke tol, kalau sekiranya memang padat ya keluar aja dari jalan tol ketika memilih jalan arteri. Karena Arteri. kemarin ketika mudik itu beberapa teman kami yang memang sengaja lewat jalan arteri lebih lancar gitu ya, tidak memilih kemacetan. Saya pun ketika malam mengecek kondisi naik kereta gitu ya dari Jakarta ke Semarang, sekitar Brebes itu kan berdampingan dengan jalan arteri, Ya. lancar-lancar aja, tidak seperti biasanya. Arti itu seperti Lebaran musim mudik 2019 lah pembandingnya ya. Nah, memang pilihan jalan tol itu banyak. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, totalitas ya, itu yang mudik sekarang itu nggak ada yang menginap. Itu artinya waktu perjalanannya yang dulu sampai Jawa Oke. Tengah perbatasan 30 sampai 35 jam sekarang nggak ada lagi. Kurang dari itu. Kurang dari 20, bahkan kurang dari 15. Ya. Maksudnya nggak ada yang menginap, jadi langsung jalan terus, go show gitu ya? Ya, artinya waktu perjalanannya dibandingkan itu tidak ada jalan tol sudah terpotong 50%. Oke. Nah, itu saya mau tanyakan, Pak. Ya, wajar itu. Jadi pada puncak arus balik, kalau seandainya semua nanti akan menggunakan jalan tol pada tanggal 6, 7, 8, kemungkinan kemacetan parahnya tinggi dong, Pak? Ya, tingginya itu biasanya nanti ketika masuk ke Jakarta. Itu dia. Ya, Mulai dari kalau- mana itu, Pak? Ya, Cipali? mulai dari Cipali. Ya, sampai nanti dia kan ketemu dari Bandung itu. Nah, itu ketemunya di situ dia. Oke, antara Cipularang dengan Cipali nanti ketemunya di situ sekitar tol Jakarta Cikampek gitu ya? Ya, kalau sampai Cipali masih lancar meskipun nanti ada kontraflow. Oh, Tapi prediksinya pada gitu. itu tahun 2019 lancar aja. Oke, meskipun kontraflow nanti ya. Seperti itu. ya, meskipun kalau seandainya katakanlah titik simpulnya di situ, bottleneck-nya di situ, macetnya di situ antara pertemuan Cipularang dengan tol Cipali yang menuju ke Jakarta. Tapi kalau jumlahnya banyak kan bisa berkilo-kilometer ke belakang, Pak. Mungkinkah itu? Bisa saja terjadi itu ya, karena ini persoalan perilaku ya. Jadi setiap tahun selalu berbeda, tapi dalam perkembangannya ya tadi saya katakan macet tetap ada, namun tidak parah-parah sekali. Ya, ini pun ada beberapa yang jalan kemarin macet itu selalu di rest area. Itu makanya ini yang dicermati adalah rest area dan perpanjangan juga masa untuk mereka untuk pulang. Oke. Itu tidak sepadat ketika mudik. Ya, kalau pada saat balik seperti itu. Jadi Bapak boleh saya katakan Bapak meyakini bahwa kemacetan pada arus balik nanti tidak separah pada arus mudik kemarin? Betul. Balik nanti masuk Jakarta aja pertemuan antara dari Bandung sama dari mana? Bandung ke Jakarta sama yang dari timur ke barat di situ biasanya. Dan itu pun tidak separah pada puncak arus mudik kemarin beberapa hari lalu. Iya, betul. Baik. Sekarang kita bicara solusi, Pak. Bagaimana kemudian solusi ke depan ketika kita tahu bahwa tanggal 6, 7, 8 ini puncak arus balik, ya harus dihindari. Tapi kan begini, Pak, ada orang yang mungkin tidak bisa menghindari karena sudah janji dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara 1, 2 mungkin bisa dibatalkan. Tapi ini bicara soal ratusan ribu kendaraan. Ya, itu kalau yang bekerja, ya, yang bekerja di kantor tetap tanggal 9 dia harus masuk tentunya. Ya ini harus diawali ketika mereka nanti numpuk tanggal 7 dan 8. Yang mungkin mulai besok sudah mulai pulang nggak masalah gitu ya. Sebabnya kalau dia berangkat tanggal 7 dan 8 mesti dia mengalami keterlambatan. Dan perjalanan jauh lebih lama ketimbang kalau besok bisa mereka pulang. Oke. Ini hanya berlaku untuk jalan darat alias tol maksudnya Pak ya. Tapi kalau kereta karena sudah dapat tiket atau pesawat sudah dapat tiket ya tenang. Ya makanya ini ke depan memang harus memperbanyak public transportnya. Ya, memang kemarin itu public transport juga laris itu. Saya juga mau naik bis dari Jakarta ke Semarang nggak kedapatan tiket juga habis semua. Ya. Oke. Yang juga menjadi perhatian Pak Joko adalah penyeberangan Merak. Beberapa hari lalu kita tahu bahwa pada saat puncak arus mudik itu berjam-jam antre untuk menyeberang. Apakah itu juga akan terjadi pada puncak arus balik tanggal 6, 7, 8 Jumat, Sabtu dan Minggu nanti? Kalau itu puncaknya iya. Namun tentunya dia tidak seperti dari ketika nyebrang di Merak ya. Karena kami tanggal 22 ke Merak itu melihat situasinya sebenarnya persiapan dari PT SDP sudah cukup bagus. Namun persoalannya pemudik ini ketika mereka ke Sumatera mereka itu memilih Malang. Karena faktor keamanan itu selalu alasannya seperti itu. Tapi kalau melihat antara supply demand-nya mencukupi dalam untuk 1 hari ya.
cuma kerja menumpuk di malam itu, ya mungkin kemarin terjadi seperti itu. Makanya ini selalu saya katakan bagaimana membuat rasa aman ya di Sumatera pada saat dia mudik. Nah, belum lagi ditambah itu kalau keluar dari jalan tol itu ketemu jalan arteri, ya itu satu. Nah, lain halnya kalau di Bakauheni itu jalan tolnya terpisah, jalan arterinya sendiri, kemudian nanti dia mau ke Jawa pun merasa lebih aman, ya, jadi agak lebih leluasa waktunya. Iya. Jadi kesimpulan gimana Pak? Prediksinya akan terjadi seperti pada puncak arus mudik di penyeberangan tol, bisa berjam-jam, bisa di atas 4 jam, 5 jam untuk kemudian antre untuk menyeberang, atau akan lebih ringan, akan lebih reda, akan lebih lancar di penyeberangan pada saat puncak arus balik? Kalau antri mesti ada itu ya, karena mesti karena banyak itu ya. Dan hitungannya masih jam, Pak? Tidak separah seperti yang kemarin itu. Ya, apalagi nanti kalau seandainya ada distrik Bakauheni kan selalu pelabuhan penyeberangan, di sana ada pelabuhan laut. Nah, itu kan sudah bisa digunakan juga sebagai alternatif. Alasannya tidak seperti pada puncak arus mudik, Pak Joko? Ya, sudah melandai juga. Apalagi di sana juga kan sebagian ada masyarakat yang dari Jawa juga, mereka biasanya punya kebiasaan juga untuk lebaran ketupat juga. Itu berpengaruh juga. Baik. Dan terakhir Pak Joko, kemarin kita tahu bahwa ada kontraflow lalu kemudian satu arah yang diterapkan di jalan Cikampek dan Cipularang ya. Mungkin juga akan diterapkan ketika kondisinya parah, macet parah. Apakah ini juga bisa jadi kemungkinan diterapkan atau tidak akan mungkin karena punya pengalaman buruk kemarin? Saya kira hal seperti itu tetap dilakukan ya. Tetap dilakukan karena volume kendaraannya besar juga. Kalau tidak mengendalikan itu agak sulit juga. Karena kemarin sempat ramai kan Pak, ada demo dan lain sebagainya ya? Ya, itu nanti lah. Jadi sebenarnya kalau lebih luas itu kalau dia ada kontraflow. Tapi dilihat kalau umpamanya dari Kali Kangkung sampai dengan Cipali itu kalau alternatif masih ada di jalan arteri. Nah, informasi jalan arteri itu selalu diberikan aja sehingga bisa memilih nantinya. Oke, jadi ketika memberhentikan harus ada alternatif keluarnya untuk jalan arteri gitu ya Pak? Betul. Baik, ini menjadi perhatian juga. Terima kasih Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Joko Setiowarno. Terima kasih Pak Joko, selamat malam, sehat selalu.